Seperti apa yang kita sudah dengar, yang disampaikan kepada kita bahwa tema ulang tahun kita Gereja GKN Hosiana yang ke-28 itu berjalan bersama dengan Tuhan. 20 tahun ini yang kita kerjakan dengan Tuhan. Sehingga kita kuat di saat kita menghadapi berbagai kesukaran, ya, berbagai tantangan, berbagai ujian yang semua kita tahu pernah kita alami. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah seperti itu kita bisa bertumbuh di tempat yang damai, di tempat yang nyaman. Hari ini kita berdiri di titik yang sangat istimewa. 28 tahun perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan sebuah perjalanan yang mudah, yang mulus, yang gampang. Tetapi sebuah perjalanan yang penuh cerita. Yang penuh juga dengan tawa. Dan juga dengan air mata. Ada masa-masa kita diperhadapkan harus berjuang di tengah-tengah badai, tantangan. Tetapi ada masa juga Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita juga kedamaian. Mazmur pasal 124 ayat 1 ayat dan kedua dikatakan seperti ini sebagai apa yang kita renungkan. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Bapak Ibu, maka kita di sana membacakan, perhatikan, maka kita ini sudah ditelan hidup-hidup. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, di Mazmur itu dikatakan, maka kita, Bapak Ibu, sudah ditelan hidup-hidup. Tapi kita bersyukur apa yang dikatakan dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 22-23. Itu mengingatkan bahwa ternyata tak berkesudahan kasih setia Tuhan besar kesetiaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak sekedar merayakan angka 20 tahun. Tetapi kita merayakan kesetiaan Tuhan dari masa ke masa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar merayakan angka yang 28 perjalanan kita 20 tahun ini. Tetapi hari ini kita merayakan kesetiaan Tuhan yang terjadi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahkan sampai hari ini. Nah, di dalam Mazmur 142 tadi, Bapak Ibu, 1-2, Daud itu mengajak kepada orang-orang Israel untuk kembali menoleh ke belakang. Ya. Dan dia berkata, kalau bukan Tuhan, itu yang mau dikatakan oleh Daud kepada orang Israel, kalau bukan karena Tuhan. Bapak Ibu, bukan karena saya sebagai gembala, bukan karena kita, tetapi apa yang terjadi 20 tahun perjalanan kita bersama Tuhan, itu hanya karena Tuhan. Kalimat ini adalah sebuah pengakuan
Ya, bahwa segala yang terjadi itu Bapak Ibu bukan karena kekuatan manusia, melainkan hanya karena Tuhan yang menolong kita. Saya sudah pernah berkata, gereja ini tak punya hepeng. Ya kan? Gereja ini tak punya duit. Kalau melihat tampang-tampangan jemaat tak meyakinkan. Saya selalu bilang begitu. Tidak akan bisa, tidak akan mampu. Ya? Tetapi Bapak Ibu nggak ngerti. Kenapa 20 tahun kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu? Kenapa kita masih bisa berdiri? Kenapa kita masih bisa bertahan? Ya, kita bisa menghadapi ini, itu, dan sebagainya. Apa yang diceritakan oleh dari ibu tadi. Itu hanya semata-mata karena Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak ada satu orang pun di jemaat ini yang berkata, itu karena saya, itu karena saya, itu karena aku, itu karena ada sebagainya. Semua ini adalah hanya karena Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, kalau boleh saya gambarkan, ya, sepertinya Bapak Ibu, COVID ini menjadi sebuah jeda. Ya, ada masa sebelum COVID, ya, kemudian ada jedanya di COVID, kemudian perjalanan kita sampai hari ini. Sebelum COVID, Bapak Ibu, kita mengalami apa yang diceritakan oleh Ibu tadi. Ya, benar Bapak Ibu. Waktu kecilnya Iva, ya, Iva masih kecil banget. Fredrik itu masih seperti Samuel kalau nggak salah, ya. Kita diberhadapkan dengan situasi yang benar-benar sulit, Bapak Ibu. Bahkan saya masih ingat dengan makna yang pujian yang kita nyanyikan, ternyata itu bukan sebuah nyanyian yang mudah kita ucapkan. Ya, apa itu? Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Bapak Ibu, saya memahami makna itu ketika saya diperhadapkan di hadapan para tokoh agama dan semua yang ada pada waktu itu. Saya baru ngerti pujian itu ketika saya menghadapi situasi yang tidak mudah. Memang Bapak Ibu masih banyak saksi-saksi sejarah, pelayan-pelayan Tuhan, misionaris yang luar biasa, yang mungkin tidak seperti kami tidak mengalami seperti mereka. Tetapi Bapak Ibu di tengah-tengah seperti pujian itu mengingatkan, saya mau iring Yesus. Ternyata tidak semudah ketika kita memahami diberhadapkan dengan situasi yang demikian. Ya, Bapak Ibu, kenapa bisa? Mazmur katakan tadi, itu karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memampukan kita. Ini semua teralami oleh setiap kita. Badai tadi semua kita pernah mengalami. Ya. Gereja Rejoice, Pak Pendeta Domingus, mengalami yang sama, yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang mungkin kadarnya berbeda satu dengan yang lain. Tapi bersyukurnya Bapak Ibu, badai-badai itu tidak pernah menenggelamkan kita. Justru badai itu menguatkan iman kita. Kita belajar, ya, bahwa Tuhan itu lebih besar dari badai. Tuhan itu lebih besar dari persoalan. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Mengapa Daud ini mengingatkan Israel tentang apa yang terjadi pada masa lalu? Satu hal yang menjadi alasannya. Karena tanpa mengingat, Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan
pada waktu yang kemarin, pada waktu yang terjadi pada masa yang lalu, kita akan mudah takut untuk menghadapi hari-hari ini. Itu tujuannya. Mengapa diingatkan oleh Daud kepada bangsa Israel? Kalau tidak karena Tuhan, maka kita sudah ditelan. Sehingga 1 Samuel ayat 7, ayat 12 tadi Bapak Ibu, sampai di sini Tuhan itu menolong kita. Itu mengingatkan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu, tentang kesetiaan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ratapan tadi Bapak Ibu, pasal 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ayat ini lahir dari mulut Nabi Yeremia. Di tengah situasi yang sangat sulit. Bangsa Yehuda ini sudah hancur. Ya. Tembok Yerusalem sudah porak-poranda. Bahkan bait Allah yang megah pun itu telah dibakar. Seolah-olah semua harapan itu telah lenyap. Bapak Ibu, saya mengingatkan tentang pada waktu peristiwa COVID. Jujur Bapak Ibu, sebagai seorang gembala, kita rindu punya tempat ibadah yang kira-kira begitu ya, yang luar biasa, dengan sarana, dengan semua yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, di peristiwa COVID-19 Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada kita menjadi sebuah perenungan kita. Bahwa ternyata segala sesuatu yang kelihatannya seperti itu, semuanya tutup. Semuanya tidak penting. Ya, semuanya mandek. Saya bersyukur dengan peristiwa itu Bapak Ibu mengajarkan banyak hal kepada saya. Ya. Nabi Yeremia justru di tengah reruntuhan yang seperti itu Bapak Ibu, mengingatkan dirinya ya dan umat Tuhan bahwa ada satu hal yang tidak pernah musnah. Apa itu? Nabi Yeremia berkata, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Rahmatnya katakan selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaannya terlalu besar, ya, untuk diukur dengan pikiran kita manusia. Kalau kita tahu Bapak Ibu perjalanan kita seperti ini pada akhirnya endingnya Bapak Ibu, saya pikir kita akan rasanya berbeda begitu. Tapi kita tidak ngerti kapan terjadi. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Ginting tadi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya ditabiskan sebagai pendeta. Saya nggak mau. Biar saya menjadi evangelis pada waktu itu, Pak Pendeta Dumix ya, masih evangelis ya. Saya nggak mau. Ada syarat, kalau Tuhan mau, ada syarat yang saya mau, kalau saya ditabiskan pendeta ada syarat, apa itu? Saya pingin, saya punya tempat ibadah. Saya pingin gereja saya seperti gereja lain. Kalau tidak, saya nggak mau. Bapak Ibu, sehingga kependetaan saya lama sekali. Ya, karena memang saya tidak mau. Saya sedang berperkara dengan Tuhan kira-kira begitu ya. Dan benar Bapak Ibu, saya tidak pingin ya. Jangan sampai ketika nanti saya pergi dengan sesuatu hal yang ada di tempat ini,
Saya tidak ingin anak-anak cucu generasi nanti anak-anak di sini. Dia mengatakan benar. Ini gara-gara Pendeta Soehardi. Sehingga di tempat ini tidak ada tempat ibadah. Bapak Ibu, saya ingin menghapus apa yang dikatakan. Apa yang terjadi dengan apa yang saya alami seperti itu. Sehingga kelak ketika saya dipanggil Tuhan, rasanya sudah terlunaskan apa yang mungkin menurut saya itu menjadi sebuah kesalahan bagi saya pada waktu itu. Sudah terhapuskan. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh kita rapat kepada kita, mengingatkan kepada setiap kita. Bahwa kasih setia Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak akan pernah berakhir. Ya. Hari ini, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Perubahan teknologi yang begitu cepat, membawa banyak kemudahan. Tetapi juga membawa banyak godaan. Kita bisa dengan mudah, Bapak Ibu, mengakses semua informasi. Ketika ada teman kita terjadi di sana, kita bisa langsung tahu. Ya? Dengan apa? Dengan terjadinya sebuah pengaruh teknologi yang mudah sekali kita dapatkan seperti itu. Tetapi di saat yang bersama-sama Bapak Ibu, maka itu akan terjadi sesuatu yang kita harus hati-hati. Kenapa? Teknologi itu bisa juga menjauhkan kita dari hubungan yang sejati dengan Tuhan maupun juga sesama. Di gereja ini tidak ada jemaat saya yang kalau ke gereja itu main HP. Ya, baca pendetanya khotbah sambil putih-putih di sini. Dia baca, dia begitu. Enggak ada di gereja di sana, hanya di luar sana. Maksudnya enggak susah dihitung, maksudnya enggak ada begitu. Ya. Bapak Ibu, jadi kita juga berhadapan dengan sebuah nilai-nilai dunia yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Dunia ini sedang mendorong kita untuk mengejar yang namanya popularitas, kesenangan diri, kebebasan tanpa batas. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa hidup kita itu harus dibangun di atas sebuah kebenaran. Bukan pada arus zaman. Tidak hanya mandek di situ. Ada tekanan hidup yang sungguh-sungguh nyata. Ya. Seperti yang kita sering mendengar bahwa dunia kita, situasi dunia kita sedang tidak sedang aman-aman. Ya. Kami kemarin pergi ke Cilamaya, kami berbicara dengan teman. Dia bercerita tentang sebuah usaha, dia seorang bisnismen, seorang pengusaha, kira-kira begitu Bapak Ibu. Hari ini mengatakan situasinya tidak seperti dulu, sangat sulit. Ya. Bapak Ibu, diperhatikan di lingkungan dan sebagian seperti itu. Jadi, ada sebuah tekanan hidup yang nyata. Ekonomi yang sedang tidak stabil. Ya. Pergumulan dalam keluarga kita. Bahkan tantangan dalam sebuah pelayanan. Semua itu Bapak Ibu, kita bisa membuat kita ini merasa khawatir. Ya, kita merasa capek, kita merasa lelah. Bahkan bisa jadi kita hampir menyerah. Dengarkan apa yang dikatakan kitab Ratapan Bapak Ibu. Kabar baiknya bagi setiap kita. Seperti apa yang dikatakan tadi. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Ya. Kasih setia Tuhan kepada kita itu tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu dengan situasi yang ada yang saya katakan tadi, tidak usah kita menjadi galau.
Tidak usah kita menjadi takut. Tidak usah kita khawatir putus asa dengan keadaan yang sedang terjadi. Ingat kasih setia Tuhan. Selalu baru. Selalu baru. Setiap pagi, setiap hari selalu baru, selalu baru, selalu baru seperti itu. Inilah sebenarnya Bapak-Ibu yang menjadi sebuah alasan mengapa kita bisa kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tantangan, ujian, cobaan, dan apapun namanya. Dan kekuatan itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan yang selalu memihak kepada kita. Bapak-Ibu, tahun 2000 berapa, 21 loh kalau nggak salah Bapak-Ibu, saya itu pernah dihadapkan di kecamatan itu dengan, waktu itu masih galak-galaknya ormas yang satu ya, yang itu ya, Bapak tahu. Saya di kecamatan, saya datang sendiri, satu almarhum Bapak Ritonga itu yang mendampingi saya. Ya, saya di situ Bapak-Ibu diperhadapkan dengan mereka-mereka ini. Ya, hanya satu perkataan mereka, pokoknya tidak boleh. Bapak Ibu, saya waktu datang ke sana, saya ini seperti kayak siapa namanya itu pelawak katro. Saya orang kampung, kira-kira begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya nggak ngerti pada waktu itu Bapak di hadapan begitu banyak orang, saya kok bisa berani bicara. Saya punya dalil. Saya bawa kertas lembaran apa saja yang dipertentangkan, saya perkatakan, saya tunjukkan seperti itu. Dan hanya satu kata yang dikatakan, pokoknya tidak boleh. Bapak Ibu, jadi kalau kita kuat, kita dimampukan, sebenarnya itu karena Tuhan. Makanya ada pujian di kanan kiriku, di depan belakang itu ada Tuhan. Benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir. Kita sudah melewati sebuah peristiwa yang dikatakan seperti itu. Kita sudah melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana kasih setia Tuhan yang ada seperti itu. Saya mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Setelah semua badai, pencobaan dan sebagainya sudah berlalu. Ingat, Tuhan tidak memanggil kita untuk berhenti. Ya, Tuhan tidak memanggil kita untuk berhenti. Tuhan pingin, ya, kita ini tumbuh. Kita ini dewasa. Kita ini sungguh-sungguh mengalami sebuah kedamaian Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu jemaat, jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita hanya duduk diam. Tapi saya mengajak, mari kita untuk berbuat yang lebih hebat lagi. Ya, satu dengan yang lain. Visi ke depan kita, ya, mari kita terus untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Mari kita akan menguatkan generasi muda kita yang tidak mudah hidup di zaman yang seperti ini, yang banyak sekali tantangan. Ya, Bapak Ibu, bisa terjadi degradasi, kemunduran anak muda kita, ya, yang memang diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mudah. Ini sebuah peran kita, ini sebuah tanggung jawab kita, panggilan setiap kita. Mari saya ingin mengajak ke depan kita bisa menjadi berkat, ya, di lingkungan kita. Bukan hanya jemaat, ya, internal kita. Mari saya ingin mengajak kepada setiap juga jemaat untuk mengembangkan talenta yang Tuhan beri kepada setiap kita masing-masing. Kalau Tuhan sudah menuntun kita 20 tahun,
percayalah, pasti Tuhan juga akan menuntun kita ke masa depan yang juga penuh dengan pengharapan. Saudara, hari ini mari saya mengajak kepada setiap kita untuk kita melihat ke belakang dengan rasa syukur. Melihat sekarang dengan iman, ya. Melihat ke depan dengan sebuah pengharapan. Kita kuat di badai, bukan karena kita hebat, tetapi itu hanya karena Tuhan yang menopang. Karena Tuhan yang menjaga, yang membela kepada kita. Mari kita bisa tumbuh bersama-sama, ya, di kedamaian di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah sumber damai setiap kita. Mari kita terus berjalan bersama-sama Tuhan sampai garis akhir. Karena yang memulai perjalanan ini adalah Tuhan. Dia juga yang akan menyelesainya. Tuhan yang sudah memulai akan pekerjaannya. Maka Tuhan juga, apapun yang terjadi dalam perjalanannya, dengan banyak-banyak problem, liku-liku dan sebagainya, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Biarlah Bapak Ibu semangat kita hari ini membawa kepada setiap kita membawa pulang tentang apa yang Tuhan buat selama ini di tengah-tengah kehidupan setiap kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.